Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Sipa Fadila Aditya, NIM 34022103447 dari kelas Manajemen Reguler Y. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial tentang cara menghitung PI, PEP, PR, serta BCR. Untuk itu jangan lupa ditonton videonya sampai selesai. Baik, di sini saya akan melanjutkan pengerjaan dari tugas komputer bisnis. Nah, yaitu di mana kita harus mencari nilai PI atau Profitability Index, lalu ada BEP atau Break Even Point, ada PR atau Profitability Ratio, di mana di dalamnya yang kita harus cari yaitu PM atau Profit Margin, lalu ada Return of Investment, ada Earning Power, lalu ada EAT atau Earning After Tax, lalu ada rentabilitas modal sendiri. Nah, setelah itu ada benefit cost ratio. Nah, di sini yang pertama akan kita kerjakan atau akan kita lihat hasilnya yaitu PI atau Profitability Index, di mana nilai dari cash flow, discount factor, present value itu dapat kita temukan atau dapat kita lihat hasilnya di latihan soal sebelumnya. Nah, pada NPV IRR ini juga ada ya sama soalnya, yaitu cash inflow-nya 12 juta. Nah, ini ada diskon faktornya dan ada present value-nya. Nah, untuk memudahkannya kita langsung saja ya. Nah, nilainya juga sama seperti yang sebelumnya. Nah, untuk rumusnya, untuk rumus dari mencari PI sendiri yaitu bentar ya, teman-teman. Nah, untuk PI sendiri yaitu sama dengan total dari present value dibagi dengan nilai investment. Nah, hasilnya berarti 1,71 dan untuk mesin B juga sama dengan total present value dibagi dengan initial investment. Nah, ini untuk sisa nilai 5 tahun ke depannya tidak usah dihitung ya. Nah, untuk rumus dari Profitability Index seperti itu ya teman-teman, yaitu total present value dibagi dengan initial investment. Nah, untuk selanjutnya yaitu break even point, di mana kita harus mencari nilai dari total penjualan, BEP dalam unit, BEP dalam rupiah, yaitu rumusnya sama dengan jumlah produk dikali dengan harga jual per unit. Maka hasilnya dapat kita ketahui yaitu sebesar 5 juta, di mana 20.000 dikali dengan 250. Nah, selanjutnya yaitu BEP dalam unit, rumusnya sama dengan biaya tetap dibagi kurung buka harga jual per unit, dikurangi dengan biaya variabel per unit, kurung tutup. Nah, hasilnya 16.000. Lalu ada BEP dalam rupiah sama dengan rumusnya yaitu biaya tetap dibagi kurung buka 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit kurung tutup. Dan hasilnya itu 4 juta dari produk-produk ini ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu PR atau Profitability Ratio. Nah, di sini kita akan menghitung margin ya, profit, keuntungan dari marginnya, yaitu rumusnya sama dengan ini ya, NOI atau Net Operating Income. Maaf, kita kasih ulang ya. NOI dibagi dengan net sales, penjualannya, dikali dengan 100%. Nah, ini keluar hasilnya. Untuk yang kedua, lalu ada earning power. Juga sama, yaitu sama dengan kurung buka NOI dibagi ini total aset dikalikan dengan 100%. Kayaknya juga sama. Nah, untuk ROI, Return of Investment, rumusnya sama dengan kurung buka. Ini dibagi, ini saya, kurung buka, NCS,
dibagi dengan total dari investment kurung tutup dikalikan dengan 100, maka hasilnya 33%. Nah, untuk IT atau earning after tax, rumusnya sama dengan NOI dikurangi kurung buka NOI lalu dikali dengan bunga 5% ditambah NOI lagi dikalikan dengan pajak 10% kurung tutup. Nah, maka hasilnya dapat kita ketahui 8.500.000. Kita pindahkan. Nah, untuk rentabilitas modal sendiri juga sama rumusnya sama dengan nih EAT dibagi dibagi dengan modal sendiri kurung tutup dikalikan dengan 100%. Nah, aduh maaf ya, ternyata salah. Kenapa nih? Sama dengan kurung buka EAT dibagi modal sendiri kurung tutup dikali 100%. Nah, 43% hasilnya ini ya untuk menghitung profitability ratio. Nah, untuk BCR, nah yang harus kita cari yaitu total biaya, di mana rumusnya sama dengan kurung buka initial investment lalu dikali dengan rate. Dikali dengan rate kurung tutup. Lalu setelah itu ditambah kurung buka initial investment lagi dikalikan dengan initial investment dikurangi kurung buka initial investment lagi dikali dengan nilai residu sebesar 10% kurung tutup lagi dibagi dengan depresiasi lalu ditambah biaya operasional. Nah, hasilnya 100 juta. Lalu kita cari benefit cost rasionya. Rasionya berapa ya kira-kira? Nah, rumusnya yaitu benefit per tahun dibagi dengan total biaya. Nah, hasilnya 1,26. Nah, di sini juga kita diminta untuk mencari nilai benefit cost rasionya dari setiap tahun selama 3 tahunnya, di mana bunga tahun pertama sebesar 5%, bunga tahun kedua sebesar 6%, lalu bunga tahun ketiga sebesar 8%. Mari kita cari ya teman-teman. Untuk total biayanya juga sama, rumusnya yaitu sama dengan kurung buka initial investment dikali dengan rate dibagi kurung tutup ditambah kurung buka initial investment dikurangi kurung buka initial investment dikalikan dengan nilai residu sebesar 10% kurung tutup lagi dibagi dengan depresiasi ditambah dengan biaya operasional. Hasilnya sama 100 juta karena bunganya juga sama. Untuk rasionya yaitu sama dengan benefit per tahun dibagi dengan total biaya. Hasilnya 1,26. Typo ini guys. Nah, untuk total biaya tahun kedua sama dengan kita cari lagi initial investment. Kurung buka initial investment dikali dengan rate bunga sebesar 6% kurung tutup ditambah kurung buka initial investment dikurangi kurung buka initial investment lalu dikali dengan nilai residu 10% kurung tutup lagi dibagi dengan depresiasi lalu ditambah dengan biaya operasional sebesar 20 juta. Nah, yaitu hasilnya 110 juta. Nah, selanjutnya itu untuk rasionya, benefit cost rasionya yaitu sebesar sama dengan benefit per tahun dibagi dengan total biaya. Maka hasilnya 1,145. Nah, lalu selanjutnya yaitu tahun ketiga untuk total biayanya sama dengan kurung buka biaya initial investment dikali bunga sebesar 8% kurung tutup lalu ditambah kurung buka initial investment dikurangi kurung buka initial investment lalu initial investment
dikalikan dengan nilai residu sebesar 10% kurung tutup lagi, lalu dibagi dengan nilai residu sebesar 30 tahun tambah biaya operasional sebesar 20 juta. Kurung tutup hasilnya yaitu 30 juta dan benefit cost ratio-nya itu sama dengan 126 dibagi dengan total biaya. Maka hasilnya 0,97. Nah, ini ya untuk hasil-hasilnya dari pengerjaan atau cara menghitung benefit cost ratio. Baik teman-teman, rupanya sekian video yang bisa saya buat. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.